cukup? Ya, diatur dong. Iya, terima kasih. Ibu-ibu sudah kompak ya yel-yelnya. Nah, sekarang ibu-ibu saya akan memberikan materi yaitu mengendalikan anggaran ya. Jadi anggaran keuangan disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Jadi kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran-anggaran yang sudah dibuat ya. Jadi ada analog atau perumpamaan lomba lari. Mengelola uang mirip dengan lomba lari. Pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakan. Pelari yang tidak mengikuti jalur lomba akan mencapai garis finish lebih lama karena jarak lari ke garis finish jadi jauh. Sama kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pendapatan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Maka dari itu anggaran harus dibuatkan ya, harus dicatat. Terus kita juga harus mendisiplinkan untuk mengeluarkan anggaran yang sudah dicatat atau dibuat. Karena kalau kita tidak disiplin, misalkan contoh untuk membayar listrik dipakai untuk membeli sepatu. Nah itu karena kebutuhannya membayar listrik, tapi dipakai oleh keinginan ya, membeli sepatu. Padahal keinginan itu bisa ditunda ataupun dibatalkan. Nah itu ya, seperti itu. Nah sekarang coba ibu-ibu buka buku pintar halaman 55 ya. Di sana ada cerita ya, ceritanya 6 cerita di sana ya. Di dalam cerita tersebut di bawahnya ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan. Nah kalau ibu-ibu mau menjawab harus dibacakan dulu ceritanya. Maka dari itu nanti ibu-ibu dikasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, untuk menjawab di dalam cerita tersebut. Tapi sebelum membacakannya nanti akan dibagi kelompok-kelompok lagi ya, yang sudah kemarin dijadikan siapa ketua kelompoknya, seperti kalau ketua kelompoknya Ibu Endang, ketua kelompoknya Ibu Dita, Ibu Miftah, dan Ibu Eka. Nah ada 4 kelompok. Nah sekarang kelompok tersebut akan mewakili mengambil ya lintingan kertas undian yang sudah disediakan. Di sini ada 6 kertas lintingan yang sudah disediakan oleh saya. Nanti 4 kelompok itu satu-satu harus ngambil untuk membacakan nomor undian yang tertera di kertas lintingan ini. Nanti di sini ada nomor sama dengan nomor cerita. Di sana kan ada 6. Nanti pas nomor berapa itu harus membacakan nomor sekian ya. Nah sekarang coba ambil kelompok Ibu Endang dulu. Iya, diambil ya, ambil. Nah saya akan bacakan. Nah kelompok Ibu Endang nomor 4 nanti harus membacakan cerita nomor 4 ya. Jangan lupa kelompok Ibu Endang nanti diwakili sama siapa lalu menjawabnya nanti. Terus yang kedua kelompok Ibu Dita ya, diambilkan nanti ya. Nah sekarang ini nomor undiannya nomor 2 ya. Jadi nanti kelompok Ibu Dita membacakan cerita nomor 2 ya. Terus yang ketiga kelompok Ibu Miftah, ambilkan ya. Nih nomor 1 nanti akan membacakan cerita nomor 1 kelompok Ibu Miftah. Dan yang terakhir kelompok Ibu Eka ya. Coba ambil ya, diambil ya, terus dibacakan ya. Ini lihat. Nah nomor 5 ya. Jadi ini nomor 5 ya. Jadi nanti kelompok Ibu Eka membacakan cerita nomor 5 ya. Nah itu sekarang silakan semua kelompok mendiskusikan cerita tersebut
nanti jawab satu persatu, lalu ya didiskusikan, setelah didiskusikan jawab ke semua biar tahu ya. Itu silakan dikasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Iya, terima kasih sudah. Nah, sekarang sudah pas, udah habis waktunya 5 menit. Sekarang silakan kelompok Ibu Endang. Mau siapa? Oh, mau sama Ibu Endang sendiri. Ya, silakan. Berarti tadi membacakan nomor 4 ya ceritanya. Oh iya, terima kasih. Nah, tadi Ibu Endang sudah membacakan ceritanya beserta jawabannya. Nah, saya akan ulangi ceritanya biar semua tahu. Salah seorang tetangga Ibu Lili datang menawarkan baju dagangan. Kebetulan 3 bulan lagi Ibu Lili akan merayakan hari raya agamanya. Ibu Lili ingin sekali membelinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, tadi Ibu Lili menjawab tidak membeli dulu bajunya ya, karena itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya, terima kasih buat Ibu Lili. Betul sekali buat kelompok Ibu Endang, maaf. Betul sekali ya. Yang harus dilakukan sebaiknya tidak membeli baju tersebut karena memakai baju baru di hari raya bukanlah kebutuhan utama. Membeli baju hanya menjadi kebutuhan jika memang diperlukan pada saatnya ya. Nah, itu karena ya. Jadi Ibu Lili tidak seharusnya membeli karena itu bukan kebutuhan yang utama. Tuh ya. Sekarang kelompok Ibu Dita, silakan. Ya. Berarti harus membacakan nomor 2 ya. Silakan kelompok Ibu Dita nomor 2. Ya, terima kasih buat perwakilan dari kelompok Ibu Dita yang sudah membacakan dan menjawabnya ya. Jadi saya ulangi lagi. Pak Rusli minta uang pada Ibu Lili untuk membeli rokok. Padahal hari itu Ibu Lili hanya punya uang pas-pasan untuk keperluan memasak. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Tadi jawabannya harus memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa tidak akan membelikan rokok karena ada kebutuhan yang lain. Rokok itu bukan termasuk kebutuhan ya. Terima kasih cerita dan jawabannya. Ya, betul sekali. Ibu Lili sebaiknya memberikan pengertian kepada Pak Rusli bahwa minggu ini pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dianggarkan, sehingga tidak ada uang untuk membeli rokok yang merupakan keinginan. Itu ya. Sekarang kelompok ketiga yaitu kelompok Ibu Miftah ya, yang tadi mendapatkan nomornya nomor undian 1. Nah, silakan bacakan oleh kelompok Ibu Miftah. Ya, silakan Ibu Miftah. Ya, terima kasih kelompok Ibu Miftah yang sudah membacakan beserta jawabannya yang sudah didiskusikan. Saya ulangi lagi, Ibu Lili harus membayar listrik siang ini. Pagi harinya Agus menangis minta tambahan uang jajan untuk membeli mobil-mobilan baru seperti yang dimiliki teman-temannya. Apa yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, tadi menjawab kelompok Ibu Miftah katanya harus membujuk ya Agus supaya tidak menangis karena tidak akan diberikan uang jajan tambahan ya, karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Itu terima kasih udah menjawab ya, bagus sekali ya. Memang betul sebaiknya Ibu Lili membujuk
Agus untuk tidak membeli mobil-mobilan saat ini karena hal itu merupakan keinginan sementara. Ia memiliki kebutuhan untuk membayar listrik. Nah, ya itu seperti itu. Jadi memang kalau mobil-mobilan itu hanya keinginan sementara sesaat. Sedangkan listrik itu kebutuhan yang harus dibayarkan setiap bulannya, ya. Yang terakhir, silakan kelompok Ibu Eka, ya, bacakan dan jawab. Ya, terima kasih kelompok Ibu Eka yang sudah membacakan cerita lalu menjawab. Saya ulangi lagi, Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolah agar ia punya uang cukup untuk membayar ujian kenaikan kelas. Sayangnya tidak ada pendapatan lebih untuk bulan ini. Ibu Lili hanya memegang uang untuk membayar utang. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Ya. Nah, jadi tadi Ibu Lili ingin menambah tabungan Dewi di sekolahnya. Ia punya uang cukup untuk membayar. Jadi Ibu Lili harus membayarkan. Tadi katanya Ibu Lili harus membayarkan ke sekolahnya. Jadi tidak ada tabungan dulu. Nah, itu jawabannya. Nah, betul sekali. Jadi menabung itu memang penting untuk menjaga-jaga. Namun membayar kewajiban harus lebih diutamakan. Membayar utang adalah kewajiban. Ibu Lili bisa menabung lebih banyak bulan berikutnya dengan menghitung dan menyusun kembali anggarannya. Karena bulan ini pas-pasan, makanya Ibu Lili tidak bisa menabung, dan itu dibayarkan dulu untuk kebutuhan yang utama. Nah, jadi mengendalikan pengeluaran harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat tercapai. Ya, jadi harus kita kendalikan, ya. Terus disusun, dibuatkan, dirinci, ya. Yang namanya kebutuhan itu apa, terus apa-apa saja buat pengeluarannya, pendapatan sekian harus diseimbangkan pengeluarannya. Nah, itu ya. Nah, sekarang semua kita terjun ke film, ya. Nanti akan ditayangkan, ya, sama saya, ya. Perhatikan nanti, atau karena tidak ada alat untuk menayangkan filmnya, nah, buka buku pintar halaman 51, ya, dan bacakan dibacakan nanti ceritanya, ya, tersebut. Ya. Nah, jadi yang akan dibacakan di dalam film tersebut, di dalam buku pintar tersebut ini, ya. Bu Lili, jangan lupa besok datang ke pertemuan, ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Bu Lili, di pertemuan tersebut kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Bu Lili, saya harus memilih mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang keinginan supaya jumlah pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Pengeluaran yang seimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Pak Rusli, untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Bu Lili, amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi upah yang kita terima Ibu satukan, lalu uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah disepakati bersama. Pak, Bu Lili, uang yang sudah Ibu masukkan ke dalam amplop listrik, yang harus dipakai untuk membayar listrik saja, tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lain. Jadi semua pengeluaran kita kendalikan, Pak. Bu Lili, tapi setiap kali memakai uang kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita berlebihan atau kekurangan uang. Nah, begitu, Pak. Nah, ya, jadi dari cerita film atau buku pintar tersebut, Ibu Lili sudah mempunyai 2 sistem, ya, untuk mengendalikan keuangan. Yang pertama, sistem amplop, ya, dan kedua, sistem catatan harian.
Nah, sistem amplop misalkan itu yang punya pendapatan tetap ya, sistem amplop itu yang mempunyai pendapatan tetap. Nah, seperti misalkan contoh Ibu Lili jumlah pendapatan per bulannya 1.300.000. Nah, pengeluaran atau kebutuhan, satu memasak 600.000, dua listrik 150.000, arisan 100.000, bayar hutang 150.000, tabungan 300.000 ya. Nah, dimasukkan ke dalam amplop ini ya, ibu-ibu. Nah, seperti memasak, masukkan ke dalam amplop sebesar 600.000 ya, 600.000. Terus listrik ya, listrik ini amplop listrik 150.000 dimasukkan. Arisan ya, dimasukkan lagi 100.000 arisan tuh, 100.000 ya, 100.000. Bayar utang, nah bayar utang 150.000 ya, bayar utang. Tabungan 300.000. Nah, itu yang Ibu Lili lakukan dengan sistem amplop karena mempunyai pendapatan tetap per bulannya. Nah, itu jadi, tetapi di dalam amplop tersebut jangan sampai dipergunakan untuk keinginan yang lain ya. Itu harus kebutuhan, udah setiap bulan seperti itu dimasukkan ke dalam amplop. Jangan sampai buat listrik dipakai beli tas, buat listrik dipakai jalan-jalan. Nah, itu ya tidak benar, itu tidak disiplin berarti ya. Nah, yang kedua, sistem catatan kas harian. Nah, ini di sini contohnya pertanggal 3 Februari misalkan upah ibu 15.000 ya, pengeluaran masak 10.000, tabungan Dewi 5.000. Nah, dicatat nanti semuanya per tiap harinya. Jadi misalkan sadono yang hari kedua 4 Februari upah Bapak 30.000, uang jajan Dewi 1.500 ya, jadi 28.500. Uang jajan Agus 1.000 jadi 27.500. Nah, pulsa telepon 2.500 jadi 25.000 sisanya. Arisan PKK maaf 10.000 jadi 15.000 sisanya. Masak yang terakhir 15.000. No, terus setiap hari seperti itu ya, ibu-ibu. Nanti kalau sudah tercatat akan terkontrol ya, pengeluarannya akan kekontrol oleh kita ya. Jadi itu harus disiplin, kita harus betul-betul mengendalikan uang ya, mengendalikan keuangan di dalam rumah tangga kita biar nanti tercapai ya tujuan kebutuhannya itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya ibu-ibu, terima kasih banyak.